Generasi Z gaji pas-pasan, tapi dompet bolong karena gaya hidup. Hari ini kita bongkar frugal living ala Gen Z, hemat tanpa jadi pelit. Menurut OJK, literasi keuangan Gen Z di Indonesia hanya 44,4%, rendah dibanding milenial. Jelas. Padahal mereka yang baru 15-30 tahun sudah didominasi masuk ke dunia kerja. 52% dari Gen Z telah kerja. Itu berarti banyak Gen Z dominasi industri, tapi manajemen duitnya masih perlu ditingkatkan. Survei dilaksanakan di 34 provinsi yang mencakup 76 kota kabupaten. Responden berjumlah 14.634 dari 2.146 rukun tetangga pada rentang usia 15 hingga 79 tahun. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dan dibantu dengan sistem Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI. Hasil S-Analika tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%. Awalnya, frugal living bukan berarti pelit, tapi gaya hidup cerdas, optimalkan pengeluaran, dan tetap hidup nyaman. Survei diubah ya, Gen Z mulai bonsai belanja, fokus rencana, fungsional, dan pintar cari diskon. Sebagai contoh, 60% responden mahasiswa pakai sistem budgeting bulanan untuk belanja dan menghindari belanja impulsif. Tapi di sisi lain muncul utang digital makin jadi jebakan. OJK catat 62% penggunaan pinjol dan pay later usia 19-34 tahun. Apalagi fitur pay later hadir glamor. Belanja dulu, bayar nanti, tapi bunga dan denda bikin gemetar. Ditambah lagi penggunaan kartu kredit tanpa kontrol. Utang menggunung. FOMO dari top villain generasi Z sering merasa ketinggalan tren. Akibatnya belanja konsumtif, coffee shop, gadget baru, bahkan saat gaji belum cukup. Statistik Finder 31% Gen Z sama sekali nggak punya tabungan. Hanya 24 masyarakat punya dana darurat memadai. Hasilnya stres finansial dan utang datang. Tapi hidup hemat bisa produktif. Menurut laporan Bank DBS dan riset IDN Times, Gen Z yang pilih-pilih dan gunakan diskon juga cari produk ramah lingkungan. Disebut split brain budgeting. Frugal living bukan pelit, tapi bijak sekaligus peduli lingkungan. Langsung ke tipsnya, 4 hal simple tapi powerful buat kamu. Pertama, budgeting 50-30-20. 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, dan 20% tabungan. Fleksibel sesuai kondisi kamu. Yang kedua, menabung meski kecil. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Konsistensi lebih penting. Yang ketiga, tingkatkan penghasilan tambahan. Yang pertama, belajar skill online, side hustle freelance, dropship, dan content creation. Dorong peluang, bukan pengeluaran. Dan yang keempat, batasi lifestyle inflation. Naik gaji, jangan diikuti habiskan gaji. Prioritaskan tabungan dan investasi.
Gen Z sukses bisa tetap hemat meski gaji terbatas. Contohnya, Anissa yang berusia 24 tahun mengalokasikan 30% keinginan dan invest online sebesar 10%. Hasil investasi bisa balik 5-7% per tahunnya. Ada pula Raffi yang berusia 26 tahun yang memanfaatkan cashback e-wallet untuk belanja hemat. Jadi punya banyak cadangan dana darurat selama 3 bulan. Jadi, apakah kamu mau terus habiskan atau mulai pilih hidup cerdas? Frugal living itu cerdas dan sustainable. Kalau kamu setuju, klik frugal di kolom komentar. Suka video kayak ini? Klik like, share, dan juga subscribe.